Kepada Sang Merah Putih, Forma, gerak. Tegak, gerak. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Abhidhammastu Namaste. Om Siddhirastu Tat Astu Swaha. Om Sahyang Widiwasa. Semoga atas perkenanmu tiada suatu halangan bagi hamba memulai pekerjaan ini, dan semoga berhasil baik. Berdoa selesai. Oke, silakan. Duduk. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat. Ya, untuk absensi linknya sudah Ibu bagikan di WA grup. Silahkan diisi terlebih dahulu. Sudah, Bu. Oh iya, yang lainnya sudah? Belum. Ya, silakan kerjakan. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita melakukan tepuk PPK dulu. Masih ingat semua tepuk PPK? Masih. Oke, semua berdiri. Kita lakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Langsung kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Bangun pemudi pemuda Indonesia, dengan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus tetap keras. Hati bersih dan lurus, pikir tetap jernih. Beri aku halus, hai putra negeri. Beri aku halus, hai putra negeri. Nah, silakan anak-anak duduk kembali. Sudah, setelah kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda, nah kira-kira menurut anak-anak makna apa yang terdapat dalam syair lagu? Ya Bu, pemuda adalah generasi yang bertanggung jawab atas masa depan bangsa. Sudah? Yang lain? Iya Bu. Ya. Ajakan kepada pemuda-pemudi untuk cinta terhadap tanah air. Oke, yang lain? Devi Bu, Ya. semangat dan harapan bagi pemuda-pemudi Indonesia. Oke, lagi satu saja. Rahayu Bu, Ya. agar pemuda atau pemudi tidak menyerah dan selalu ingin maju. Oke, semua jawaban kalian sudah bagus ya. Bisa Ibu simpulkan bahwa syair lagu Bangun Pemudi Pemuda Indonesia itu mengajak kita untuk mencintai Indonesia, menjaga NKRI. Kalian tahu NKRI itu apa? Apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikutnya
Ya, yang kedua, perjuangan tokoh perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, ya, mendukung nilai perjuangan tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, menelaah sikap ya tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, melakukan kajian nilai-nilai perjuangan tokoh kemerdekaan Indonesia. Kalian sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Ibu akan menampilkan bahan ajar kita di bab 4 ya. Nah, judulnya Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1906. Berikutnya, ini ada gambar. Silakan. Kira-kira ini gambar apa, Nana? Itu adalah gedung Stovia, sekolah kedokteran Jawa yang sekarang digunakan sebagai museum. Museum apa? Oke, lanjutkan next. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yuk, nah apakah itu? Gambar. Topan, gambar apa itu, Pan? Gambar kapal laut. Oh, gambar kapal laut, betul. Yang lainnya? Saya Bu. Iya. Gambar perahu untuk para pedagang zaman dulu. Oh iya, itu adalah gambar kapal laut perdagangan VOC. Nah, terus ya mereka ya datang ke Indonesia melakukan ekspedisi ya untuk mencari sumber daya alam baru di seluruh dunia. Sudah, bangsa Eropa ya bukan hanya melakukan perdagangan saja, tetapi juga ingin menguasai, menjajah negara-negara yang mereka anggap sumber daya alamnya melimpah. Ya, contohnya Indonesia. Indonesia dijajah nggak? Ya. Ya, karena sumber daya alam yang dimiliki Indonesia melimpah. Nah, dilihat juga situasi kondisinya. Masyarakat Indonesia pada saat itu bagaimana? Kenapa sampai dijajah kita? Bersifat kedaerahan. Yang lain? Tidak salah. Oh iya, karena pada zaman itu ya masyarakat kita itu tidak ada yang bersekolah. Ya, kalau tidak sekolah itu bagaimana kira-kira? Oh iya, kita bodoh. Bodoh. Ya, kalian mau bodoh kan tidak? Nah, berikutnya, siapakah dia? Saya Bu. Ya, Dalis. oh ya, Dennis. Dia adalah orang VOC. Ya, beliau menerapkan 3 politik ya untuk menjajah Indonesia. Yang pertama itu politik divide et impera. Apakah itu? Ya. Oh iya betul. Politik adu domba. Artinya kita diadu domba, rakyat Indonesia diadu domba antara daerah satu dengan daerah lain, antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, antara saudaranya juga diadu domba supaya apa? Terjadi konflik, perang. Itu. Yang kedua kerja Rodi. Apa itu kerja Rodi, nak?
Ya, dalam pidatonya di awal pendirian organisasi Bumi Tomo, ya beliau mengatakan, saya yakin nasib tanah air kita di kemudian hari ada di tangan kita. Kita itu siapa maksudnya di sini? Kaum pemuda. Oke, materi hari ini ya Ibu sudahi. Sekarang kita masuk di permasalahannya. Ya, karena model pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah model PBL, artinya problem based learning. Artinya berdasarkan masalah, berdasarkan problem. Ya, Ibu ada dua problem yang harus kalian amati. Problem pertama, silakan amati problem yang pertama. Lalu deskripsi. Kira-kira gambar apa itu? Silakan kalian amati dan berikan deskripsinya. Ya. Kerusakan tubuh pahlawan. Oh ya, suci. Betul. Yang lain? Bunga Bu. Ya. Tidak menghargai jasa pahlawan. Ya. Lagi? Iya Bu. Ya. Nasionalisme yang kurang. Oh ya, sikap nasionalisme yang kurang. Lagi satu nak? Salah beribu. Ya. Perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Oh iya. Sudah. Semua jawaban dari kalian sudah bagus-bagus ya. Ibu simpulkan. Sudah, Ibu simpulkan dari problem 1 itu adalah sikap atau tindakan yang tidak patut ditiru, ya, tidak patut dicontoh. Sudah oleh generasi muda Indonesia. Karena apa? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawan. Ya, sudah. Sekarang problem kedua. Sudah, di problem kedua. Yuk, silakan kamu amati dan berikan deskripsinya. Dwi Bu. Ya. Penyaluran aspirasi atau pendapat dengan cara kekerasan. Oh ya. Yang lain? Ya. Penyampaian pendapat yang tidak baik. Oh iya, betul. Penyampaian pendapat yang tidak baik boleh. Yang lain? Iya Bu. Ya. Orang-orang yang sedang melakukan demonstrasi anarkis. Oh iya, betul. Yang lain ada satu. Ya. Menindak tegas orang-orang yang sedang demonstrasi secara anarkis. Oke. Sudah. Semua jawabannya top. Ya. Bisa disimpulkan dari problem kedua itu adalah ya, problem kedua itu tindakan anarkis demonstrasi secara anarkis. Tidak seharusnya dilakukan penyampaian aspirasi itu seperti yang pada gambar. Ya, penyampaian aspirasi juga bisa secara damai. Seperti apa contohnya aspirasi secara damai? Musyawarah. Oke, musyawarah. Tujuan musyawarah untuk Mufakat. lagi apa? Saya Bu. Ya, Demokrasi secara damai. demokrasi secara damai. Oke, boleh melakukan demonstrasi, bukan demokrasi. Demonstrasi secara damai. Nah, tanpa harus melakukan kekerasan. Berikutnya, ya, demonstrasi bisa dilakukan secara santun, secara bertanggung jawab. Terus apa lagi kira-kira? Hal yang begini ini perlu ditindak segera. Perlu nggak? Perlu. Ya, perlu adanya tindakan tegas terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis. Macam apa? Memberikan efek jerah. Ya, memberikan efek jerah. Nah, jadi ya kesimpulannya, menurut kalian itu kaum pemuda masa kini itu seperti apa? Silakan berpikir dulu. Nah, menurut kalian apa yang dilakukan oleh generasi muda masa kini? Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda saat ini? Yo. Ya,
Tingkatkan literasi. Oke, tingkatkan literasi kata Rio. Rio, literasi itu apa Rio? Membaca. Karena dengan membaca kita bagaimana? Bisa membuka jendela dunia. Nah, berikutnya yang lain. Yang lain. Kamu Yang saling menghormati dan berbagi. saling menghormati dan berbagi. Yang bagaimana? Bisa juga dengan belajar dan tekun ya nak. Ya, belajar dan tekun. Lagi yang lain. Bunga bu. Ya. Mendukung keterlokal Indonesia. Oh iya, mencintai produk lokal. Boleh. Terakhir. Rahayu Bu, Ya. mengamalkan isi dari sila-sila Pancasila. Oke, mengamalkan isi dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sila pertama apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan sila dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh iya, melakukan persilaturahman di awal, mulai kegiatan dan di akhir. Nah, yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dulu Ya. saling menghormati guru dan teman. Oke. Saling menghormati antar sesama. Ya. Sudah. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya. Sangguplah rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Oh, sanggup. Kamu sanggup ya membela negara jika diperlukan. Ya, betul. Atau di sini. Sila keempat. Kamu Ya. menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil Oh musyawarah. iya. Tuh. Ya, kalau kamu sudah musyawarah, berarti segala hasilnya harus mufakat, harus setuju untuk kepentingan bersama. Nah, yang kelima. Ya Bu, Ya. bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain. Oke, tanpa membedakan teman A, teman B ya. Ya, tidak ada bullying. Nah, gitu ya. Nah, sudah semua sudah bagus-bagus. Ya, jawabannya. Nah, sekarang
Sudah, kesadaran bangsa Indonesia bangkit dari penjajahan seiring dengan lahirnya generasi muda terdidik yang peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Terima kasih anak-anak, kalian sudah melakukan diskusi tanya jawab dengan baik ya dan aktif. Sekarang RAPD-nya dikumpulkan. Kalaupun belum selesai, silakan kalian kumpulkan. Kumpulkan RAPD-nya. Kita lanjutkan minggu depan. Lagi satu RAPD. Oleh Bapak. Terima kasih. Tadi di awal kita mengawali proses pembelajaran dengan doa. Di akhir juga kita mengakhiri proses pembelajaran dengan doa pula. Silakan kalian berdiri. Kita berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin temannya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Dewa Suksma Parama Cintya Nama Swaha. Om Sang Yang Widi. Terima kasih atas anugerah-Mu karena pembelajaran hari ini telah berjalan dengan baik. Berdoa selesai. Sudah, sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan pramusan ini. Om Santi 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 Om. Hati-hati di jalan ya nak. Pada asana tangan jari. Om Swastiastu. Pada sang merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Awiginastu Namaste. Om Sirastu Tatastu Swaha. Om Sahyang Widiwasa. Semoga atas berkenan-Mu tiada suatu halangan bagi hamba memulai pekerjaan-Mu dan semoga berhasil baik. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Kalian sudah masuk? Masuk semua ya? Oke, silakan diisi daftar absensinya terlebih dahulu melalui Google Form. Silakan.
gambar yang pertama dan kedua. Argumen yang pertama, tidak menghargai jasa pahlawan. Menurut kami, foto yang pertama tentang tidak menghargai jasa pahlawan itu salah. Karena kita sebagai generasi muda, kita harus menghargai jasa pahlawan. Karena tanpa mereka, kita tidak mungkin merdeka dan bebas dari tangan-tangan penjajah. Dan foto yang kedua, penyampaian pendapat yang tidak baik. Menurut kami, untuk mempermudah lawan memahami argumentasi kalian, sebaiknya setiap fakta yang kalian kutip atau analogi yang kalian sampaikan harus jelas berkaitan dengan opini yang ingin kalian tonjolkan. Sekian pendapat deskripsi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Apa ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mengajukan pendapat tentang kegiatan 1 dan kedua. Kegiatan 1. Sikap nasionalisme yang kurang dalam diri dapat memunculkan beberapa masalah yang nantinya juga berpengaruh dalam tingkat nasionalisme terhadap bangsa. Nasionalisme sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Kegiatan kedua, penyaluran aspirasi adalah kegiatan mendistribusikan ide dan harapan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran aspirasi adalah menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi. Jika penyaluran aspirasi dilakukan dengan cara kekerasan, maka akan menimbulkan perselisihan atau konflik antar sesama. Sudah, terima kasih kelompok 4. Apa ada pertanyaan untuk kelompok 4? Iya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semua jawabannya sudah bagus ya. Oke, sekarang kita simpulkan ya kegiatan kita hari ini. Silakan. Saya Bu, Ya. bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga NKRI. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak? Cukup? Cukup. Sudah, ya. Terima kasih anak-anak. Apa ada pertanyaan? Ya. Ya, jika tidak, silakan kalian isi evaluasi yang linknya sudah Ibu bagikan di WA grup kalian. Silakan.